hewan kurban Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan kurban. Wal khayra wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yadkhuluna ka'bah. Kita minta air, Allah jadikan air. Wa ja'alna al-ma'a li kulli shay'in hayy. Allah Subhanahu wa taala meminta kita berhubungan pasangan hidup kita dalam menjalani bahtera kehidupan. Allah kasih kita pasangan hidup. Wa khalaqna azwaja rumusnya ini memang semua fasilitas dunia untuk kita, tetapi kalian semua, kita semua manusia, semua insan anak diciptakan untuk di antara Allah ciptakan hanya dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian menjadi raja-raja di surga sebagai masuk kita, dan sebagian lagi menjadi orang taat atas Allah. Tidak ada jalan tengah-tengah, tidak ada jalan yang di tengah-tengah. Lainnya saya tidak mau surga, saya tidak. Dua saja. Alhamdulillah, kalau kita ikut pandangannya para alim ulama, para wali-wali Allah, para tabi'in, para sahabat, baginda Rasulullah SAW. Jalan kita adalah jalan yang menggembirakan, jalan yang tidak ada susahnya, karena jalan menjadi raja-raja surga yang selama-lamanya. Sebaliknya tidak mulia, walaupun kita enaknya bagaimana kondisi kita sekarang, tapi kalau kita berjalan bukan jalan harapan para alim ulama, jauh dari rumah-rumahnya Allah, jauh dari pedoman Al-Qur'anul Karim, jauh dari arahan para sahabat dan tabi'in dan sirah nabawiyyah, pola hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kehidupan yang mengerikan, kehidupan yang menyeramkan, kehidupan yang sangat berbahaya, kehidupan panggilan kehidupan nasional menjadi gorengannya neraka. Kita tata kita tata kita tata kita untuk bagaimana kita ingin menjadi orang yang sukses. Suksesan dalam Islam tidak butuh biaya gratis. Kejayaan dalam Islam tidak butuh pangkat. Kehebatan dalam Islam tidak butuh ekonomi. Dia yakin menjaga imannya, menjaga takwanya, menjaga amal-amal yang saleh, yang fardhu maupun yang nafil, maka itu sudah cukup. Kalau zuhriha 'anil nari, orang membanggakan bumi tetapi lupa hubungan bumi dengan langit. Maka Nabi kalian bersabda, ingatkan, masa kalian tidak mau berbaris bagaimana barisan malaikat-malaikat? Ala tarawna sufufana kasufufil malaikat. Masa kalian tidak mau bagaimana lihat meniru-niru hebatnya saf-saf para malaikat? Mungkin bagaimana ya Rasulullah, bagaimana itu barisan saf-saf malaikat? Mereka selalu di depan, memenuhi yang terdepan dalam saf-saf salat, dan selalu saf dalam keadaan rapat-rapat. Inilah gambaran analogi kebersamaan dan kerjasama. Orang yang kecil disayangi, yang lebih tua dihormati, yang ulama ditunaikan haknya. Inilah orang Islam, selalu kehidupannya dipenuhi dari saling menghargai, saling bantu membantu, saling gotong royong, sebagaimana yang diarti sehari semalam dalam sholat lima waktu. Rapatkan barisan dan isi sofyan bersama. Ini ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah bersumpah supaya kita ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang kembali
luas ampunan Allah, tidak melihat siapa buruknya kita dan masa lalu kita, bahkan masa depan kita. Selagi kita mau belajar berpuasa, memecahkan hawa nafsu, berlapar-lapar diri karenanya, lebur habis dosa kita seperti dosa bayi yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan bagaimana murahnya Allah, dermawannya Allah. Kita ingat langsung Allah beri. Di dalam sebuah hadis diceritakan ada yang ini, aku ingin mengikuti sangkaan hamba-Ku. Man zakarani fi nafsi zakartuhu fi malain. Siapa yang mengingatku sendiri, ketika dia diam sendiri menangis mengingat Allah karena takut kepada Allah, langsung aku ingat juga di dalam diriku sendiri. Wa man zakarani fi malain zakartuhu fi malain. Siapa yang zikrullah, hatinya diingatkan, disebut-sebut lidahnya kepada Allah, maka dia akan disebut oleh Allah nama dia. Maka hadir di Jumatan salat jamaah ini akan nanti nama kita terkenal di langit sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang akan mudah dunianya, ia sebenarnya awalnya karena mudah di akhirat. Dikatakan ketika orang itu ingin dimudahkan, dimakbul, diterima oleh Allah dunianya, maka orang ini pertama-tama prosesnya dipanggilkan malaikat Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulanan ahibba. Saya senang sekali sama orang ini, tolong cintai apa? Maka malaikat Jibril mencintainya. Tidak berhenti dari sini, malaikat Jibril kumpulkan malaikat-malaikat, lalu mengiklankan, mengumumkan, wahai malaikat-malaikat Allah, saya telah mencintai fulan dan Allah pun mencintai fulan. Maka cintai. Ketika orang dicintai oleh penduduk langit, malaikat-malaikat yang bersaf-saf di langit, maka ketika itu kata baginda sabda baginda Rasulullah SAW, "Fawudi'atil qulub," maka dia diterima juga oleh penduduk. Maka kisahnya orang-orang takwa, kisahnya orang-orang sholat, orang-orang zakat, orang-orang takwa selalu di akhir kehidupannya, yaitu kehidupan yang sangat indah, dicintai oleh seluruh manusia. Bahkan wafatnya, bahkan sudah wafat, masih dikenang nama-namanya karena dia dicintai oleh Allah dan orang-orang saleh yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita singkat lagi lengan maju kita untuk taubat, untuk kita menyesali dosa-dosa kita. Bagaimana kita tata lagi hati kita untuk inabah, selalu rasakan apapun masalah dan nikmat, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu istighfar diri, selalu mengingatkan, membuat suasana makmur dan dibuka di dalam suasana Baitullah masjid. Sebagaimana sekarang orang-orang haji dan umrah di seluruh dunia kumpul di Baitullah, kita pun sekarang berada di masjid yang bercabang dengan Baitullah Masjid
البرية بمجرد فضلك العظيم بشفاعة